Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Mutia dengan NIM 250022215 dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal? Apa itu komunikasi nonverbal? Bagaimana penggunaannya? Seberapa penting makna keduanya? Mana yang lebih penting ketika digunakan dalam kondisi tertentu? Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami oleh kita untuk kedepannya, khususnya untuk penggunaan dua bahasa ini dalam organisasi kelak. Mari kita lihat yang pertama, yaitu komunikasi. Secara prinsip, perlu diingatkan, diyakini, dan dipahami bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang komunikator sebagai sumber kepada komunikan. Proses ini menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Kadang-kadang kedua hal ini tidak terpisah, melainkan saling melengkapi. Seperti saat saya berbicara saat ini, di depan layar ada kategori verbal dan nonverbal. Kegiatan saya saat berbicara ini adalah nonverbal. Apa fungsinya? Kegiatan nonverbal seperti gerakan tangan, tekanan suara, menyampaikan kesadaran. Jadi, dalam satu kesatuan, proses komunikasi verbal dan nonverbal tidak dilakukan secara terpisah, meskipun kadang-kadang bisa dimanfaatkan. Tujuannya adalah untuk mencapai satu versi makna yang sama sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Efektivitas komunikasi tercapai ketika inti pesan yang disampaikan sama persis dengan yang diterima oleh komunikator dan komunikan. Secara efektif, setiap orang yang terlihat dalam komunikasi dapat menyerap makna. Intinya dalam informasi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Saat itulah komunikasi dikatakan efektif. Sebaliknya, jika terjadi mispersepsi atau perbedaan makna, komunikasi dianggap gagal. Hati-hati dalam hal ini, terutama di dalam kelas. Sebagai seorang komunikator, dituntut untuk mahir memanfaatkan bahasa verbal dan nonverbal. Tujuannya agar makna yang ditangkap sama persis dengan apa yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan saat berbicara dengan seseorang, sekelompok orang, teman atau orang tua. Jika terjadi mispersepsi atau ketidaksamaan, disitulah terjadi miskomunikasi atau kegagalan efektivitas komunikasi. Mari kita lihat pengertian bahasa komunikasi verbal. Kata dasarnya adalah verb, yang berarti kata. Jadi, komunikasi verbal adalah penyampaian pesan menggunakan kata-kata melalui rangkaian bahasa yang memiliki arti atau makna, baik tulisan maupun lisan. Lalu apa komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah tindakan dan atribut yang lebih dari sekedar penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seorang komunikator atau sumber informasi kepada pihak lain melalui pertukaran makna untuk menyampaikan umpan balik. Akan ada atribut dan simbol seperti nada suara, tekanan suara yang berubah, pandangan mata, mimik wajah, atau penekanan dengan memberikan bold pada kalimat, gerakan tangan, dan senyuman juga merupakan bahasa nonverbal yang mengidentifikasi kebahagiaan. Komunikasi adalah kesatuan utuh antara verbal dan nonverbal. Jika kita tidak bisa hanya memanfaatkan suara saja, hati-hatilah saat berbicara melalui telepon karena kejujuran sulit dideteksi. Kondisi sebenarnya sulit dikenali. Banyak mispersepsi terjadi ketika kita membaca pesan teks tanpa melihat keseluruhan makna atribut yang digunakan melalui bahasa non-verbal komunikator.
Dalam pesan singkat, orang yang menyampaikan pesan dengan halus kadang bisa diterima dengan kasar. Penggunaan titik dan koma yang salah bisa memicu emosi. Padahal maksudnya belum tentu demikian. Hati-hatilah dalam memainkan emosi saat membaca pesan tertulis tanpa melihat langsung atribut-atribut yang digunakan sebagai konteks bahasa nonverbal komunikator. Sekarang, mari kita kenali unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa berupa kata-kata baik tulisan maupun lisan. Unsur pertama bahasa itu sendiri. Bahasa adalah sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau makna tentang satu hal yang digunakan dalam bahasa lisan, tulisan atau elektronik seperti WA dan SMS. Unsur penting utama dalam bahasa verbal adalah bahasa. Unsur kedua adalah kata, yang merupakan unit terkecil dari lambang. Ketika lambangnya adalah kalimat, maka unit terkecil adalah kata. Kata adalah lambang yang melukiskan orang, benda, kejadian, atau konsep. Misalnya, terbakarnya api yang besar dilambangkan dengan kata kebakaran. Jadi, kita tidak perlu lagi mengatakan api besar. Api cukup, terjadi kebakaran, selesai. Kata adalah unsur yang penting dalam bahasa verbal, baik lisan, tulisan, maupun elektronik. Sekarang, bagaimana dengan bahasa nonverbal? Jika verbal merupakan kata-kata, maka nonverbal adalah segala sesuatu yang bukan kata-kata. Sebuah studi oleh Albert Mahrabian menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan seseorang tidak lebih dari 7-10% dari struktur bahasa dan kata-kata yang keluar. Mahrabian menyatakan sekitar 7% kepercayaan orang berasal dari bahasa atau kata yang keluarkan. Jika bahasa dimanfaatkan dengan ditata dengan indah, tingkat kepercayaan meningkat menjadi 38%. Berarti 38 tambah 7 sekitar 45%. Sisanya 5% adalah kepercayaan orang terhadap komunikator yang diambil dari vokal, tinggi rendahnya nada bicara, daya tekan intonasi, ekspresi muka, mimik muka, dan body. Jika disatukan itu adalah nonverbal. Artinya, orang jauh lebih percaya pada bahasa nonverbal dibandingkan kata-kata atau bahasa yang kita desain dalam bahasa verbal. Tapi 55 saja tidak cukup. Maka kedua hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan terpisah. Verbal dilengkapi dengan nonverbal dan nonverbal menjadi pelengkap verbal sehingga komunikasi menjadi sempurna, yaitu 100%. Bagaimana dengan kategori komunikasi nonverbal? Kategorinya adalah pribadi, kebiasaan individu, contohnya mengedipkan mata saat gugup atau memberikan kode mata saat menyukai seseorang. Yang kedua ada budaya, nonverbal yang dimanfaatkan sebagai kebiasaan sekelompok masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya, orang Jepang membungkukkan badan saat bertemu sebagai bentuk penghormatan. Yang ketiga ada profesional, kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Contohnya karyawan hotel berbintang yang selalu berpakaian rapi sebagai identitas profesionalnya. Yang keempat ada kebenaran umum, kebiasaan yang dilakukan hampir seluruh manusia di dunia. Contohnya mengangguk sebagai tanda setuju dan menggeleng sebagai tanda tidak setuju. Yang kelima ada random, acak dan tidak mengubah pesan. Contohnya bersin saat berbicara tidak mengubah pesan, hanya menandakan bahwa orang itu sedang flu. Selanjutnya kita akan membahas 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal yang saya ambil dari kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin yang berpendapat
Makna 5 fungsi tersebut adalah yang pertama repetisi, yaitu mengulang gagasan atau pesan yang telah disampaikan secara verbal. Contohnya mengganggu setelah mengatakan iya benar. Kedua ada substitusi, yaitu menggantikan lambang verbal dengan non-verbal. Contohnya melambaikan tangan saat memanggil seseorang tanpa mengeluarkan kata-kata. Yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal dan memberikan makna lain. Contohnya memuji sambil mencibir. Yang keempat ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Contohnya mimik wajah yang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Yang kelima ada aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal. Contohnya mengungkapkan kejengkelan dengan memukul meja. Lalu, bagaimana dengan komunikasi verbal dan nonverbal di perusahaan atau organisasi? Komunikasi verbal di perusahaan dilakukan dengan memberikan informasi terkait produk atau profil dengan media seperti media sosial atau website. Komunikasi ini bisa berupa iklan, nama, logo, dan lain-lainnya. Selain itu, komunikasi verbal juga dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon untuk memberikan informasi mengenai kebutuhan konsumen melalui rapat dan segalanya. Sementara itu, komunikasi nonverbal di perusahaan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi persuasif. Komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan interaksi tatap muka dengan konsumen, publik, atau masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan cara berpakaian yang rapi dan sopan saat bertemu klien, yang mengidentifikasikan penghormatan dan kesopanan. Pemilihan tempat bertemu juga menentukan level, kapasitas, dan makna implisit. Penting untuk membahas ini karena tidak semua orang memahami bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal memiliki makna versial yang bisa dipahami, dideteksi, dan diartikan oleh orang lain tanpa keadaan. Sekarang, bagaimana dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Apakah memahami kapan nonverbal dan verbal keluar saat berbicara dengan lawan bicara, teman, saudara, atau orang tua? Kapan kedua bahasa ini saling berinteraksi? Apakah fungsi-fungsi yang 5 tadi berjalan? Fungsi mana yang sering Anda manfaatkan? Ini adalah bagian dari analisis yang perlu ditelaah lebih jauh sehingga bisa kita pahami betapa menariknya komunikasi dan betapa luar biasanya seorang pembicara publik ketika memanfaatkan semua bahasa verbal dan nonverbal. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.